Halo sahabat Bawaslu Sampurasun, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Kembali lagi di podcast Awas You, podcastnya Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Podcast kali ini akan membahas mengenai keterbukaan informasi dalam pemilu yang mana merupakan kewajiban setiap lembaga negara. Namun ini juga menjadi indikator keberhasilan pemilu yang akan datang. Senang sekali pada podcast kali ini telah hadir di antara semua Kang Ijang Faisal. Ya, terima kasih. Mohon izin Kang selaku Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Oke Kang, Akang sedang sibuk apa Kang? Kalau boleh tahu apakah Komisi Informasi hari ini sedang disibukkan mengadakan Monep. Jadi ada 100 sampai 102 badan publik yang kita monep terkait dengan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di badan publik tersebut. Salah satunya Bawaslu, KPU kan itu. Dan 100 badan publik lainnya. Jadi teman-teman hari ini di minggu-minggu bulan-bulan inilah sedang sibuk. Pertama kan tahapan pengisian Imonep ya. Hari ini sedang tahapan melakukan visitasi. Oh iya. Jadi sepertinya di Komisi Informasi sedang bagi-bagi tugas udah ini. Jadi ternyata Komisi Informasi juga ada tahapan-tahapannya ya Kang ya, sama seperti Bawaslu. Bukan hanya tahapan kampanye, tahapan monitoring. Oh iya. Tapi Kang sebelum lebih jauh lagi, Tania boleh minta tolong Kang sedikit mungkin dijelaskan mengenai Komisi Informasi itu apa sih sebenarnya? Mungkin sahabat Bawaslu ada yang apa ya yang masih belum tahu gitu, tupoksi dan lain-lainnya. Ya. Jadi Komisi Informasi itu dibentuk berdasarkan Undang-Undang 14 2008. Jadi Undang-Undang 14 2008 itu kalau saya misalkan sebagai hadiah reformasi. Kenapa hadiah reformasi? Karena amandemen Undang-Undang 1945 itu di pasal 28 huruf F itu mengatakan bahwa informasi itu ada hak asasi. Oleh itu hak asasi kemudian turunannya dibentuklah Undang-Undang 14 2008, salah satunya untuk memperkuat demokrasi kita. Karena negara kita ini negara demokrasi terbesar kan, dan biaya demokrasi itu mahal sekali sekarang. Betul. Kan itu biaya pemilu mahal sekali. Jadi kalau kemudian kita membangun demokrasi yang mahal, tidak linear dengan trust rakyat, trust masyarakat kan percuma. Ngapain kita bangun demokrasi kalau masyarakat tidak percaya terhadap pemerintah? Betul. Makanya instrumen untuk bagaimana masyarakat itu percaya terhadap pemerintah yaitu adanya keterbukaan informasi. Jadi Bawaslu, KPU membuat sistem membangun negara sistemnya dalam demokrasi kan gitu. Nah, setelah demokrasi itu ada pemimpinnya ada, untuk membangun instrumen kepercayaannya ada Undang-Undang 14 2008. Jadi percuma KPU, Bawaslu membuat kampanye pemilu, demokrasi, tahapan pemilu kemudian sampai terbentuknya pemimpin. Kalau kemudian pemimpin yang dibentuk dari hasil proses pemilu itu yang dilegitimasi oleh KPU dan Bawaslu tidak dipercaya rakyat. Ya, jadi simbiosis mutualisme lah. Betul. Antara KPU, Bawaslu, Komisi Informasi sehingga kemudian itu, dan Komisi Informasi itu adalah produk dari undang-undang itu yang tugasnya menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi. Iya, berarti menurut Kang Ijang penting banget ini ya informasi untuk bukan menurut saya. Menurut undang-undang juga sudah ini tuh makanya kalau ada undang-undang itu penting kan gitu. Karena semuanya harus terbuka sehingga masyarakat percaya terhadap penyelenggaraan pemerintah, baik penyelenggaraan negara di Bawaslu, KPU, di pemerintah, di eksekutif, yudikatif, legislatif harus dipercaya. Tapi ada nggak sih Kang menurut Akang yang kayak informasi yang sebenarnya ini tuh nggak boleh sampai? Ada nggak sih spesifikasi informasi yang ya kan jelas kan komparasi rejim Orde Baru dengan Orde Reformasi itu yang salah satu menunjukkan dari sisi keterbukaan. Jadi kalau rejim Orde Baru itu dulu semua informasi yang di badan publik itu rahasia, tertutup. Hanya sedikit yang dibuka kan itu kan itu, makanya kan gejolak reformasi ingin ada keterbukaan dan sebagainya kan? Jadi dulu itu semua informasi yang di badan publik pemerintah itu tertutup, rahasia disebutnya, hanya sedikit yang dibuka. Nah Undang-Undang 14 2008 itu merubah mindset itu, yang tadinya informasi itu tertutup kemudian sedikit dibuka, sekarang berubah ajasnya bahwa ajas informasi yang ada di badan publik pemerintah itu semua informasi terbuka. Hanya sedikit yang dikecualikan. Jadi kalau dulu itu semua tertutup, hanya sedikit yang dibuka,
Kalau hari Terbalik ini ya. semua terbuka, sedikit yang dikecualikan. Bahasanya bukan rahasia. Di pasal 17 itu adalah informasi yang dikecualikan. Iya. Apa tuh Kang konsekuensinya kalau tidak disampaikan kepada masyarakat yang didapat oleh lembaga? Kalau sebenarnya kan gini, kewajiban badan publik itu menginformasikan informasi yang ada di badan publik. Untuk apa? Karena tujuan Undang-Undang 14 2008 ini terkait dengan hak asasi informasi yang ada di pasal 28 huruf F itu kan untuk mensejahterakan masyarakat. Karena begini, informasi ini adalah hal yang sangat urgen kan. Jadi orang punya uang tanpa informasi dia nggak jadi apa-apa. Banyak duit tapi tidak ada informasi dibelanjakan karena naon kan terjadi naon kan gitu. Iya. Tapi informasi itu juga bisa memberikan orang hak akses terhadap informasi itu mensejahterakan. Contoh saya sebagai pengusaha dalam hal A kemudian ada informasi di pemerintah terkait proyek itu kan bisa ikut, kan bisa dapat. Atau saya sebagai mahasiswa kemudian tidak punya modal, tidak punya biaya, kemudian ada informasi terkait dengan beasiswa kan bisa ikut kan. Nah itu. Jadi informasi itu sangat urgen. Iya. Kalau dalam konteks pemilu nih Kang, misalkan Tania sebagai masyarakat ingin menanyakan tentang informasi, tapi misalkan ada sengketa di dalamnya, boleh nggak sih Kang Tania mengajukan? Contohnya seperti apa? Misalkan ada sengketa mengenai informasi-informasi pemilu gitu Kang. Harus. Jadi pemilu yang dipercaya itu salah satunya lembaga penyelenggara pemilu juga harus dipercaya. Artinya bahwa KPU dan Bawaslu itu harus menjadi prototipe badan publik yang terbuka sehingga publik akan percaya terhadap hasil-hasilnya. Orang akan percaya gimana kalau kemudian lembaga yang menyelenggarakan pemilu juga tidak terbuka kan. Betul. Kalau kita juga dengan istri dengan suami kan kalau tidak terbuka transparansi kan terpercaya, ya, tidak percaya. Tetapi yang harus dipahami oleh semua bahwa yang didorong oleh Komisi Informasi soal keterbukaan informasi adalah keterbukaan informasi yang berdasarkan regulasi. Regulasinya apa? Ada Undang-Undang 14 2008, ada peraturan Komisi Informasi, ada peraturan Mahkamah Agung, ada peraturan Permendagri. Kemudian dijawantahkan di dalam badan publiknya ada peraturan Bawaslu, kan ada peraturan KPU. Kalau di KPU kan itu kan yang berhubungan dengan sistem informasi. Nah, itulah yang harus kemudian kita pahami semua. Jadi pada prinsipnya masyarakat harus paham, harus tahu informasi apa saja yang kemudian ada di di badan publik tersebut. Kalau kita itu sebagai masyarakat bisa nggak sih Kang terkait dengan info yang akan sampaikan tadi melakukan sengketa informasi? Bukan melakukan sengketa. Kalau kita kalau di Komisi Informasi yang menyelesaikan sengketa kita, kalau publik yang memohon penyelesaian sengketa, boleh, harus. Boleh. Ada syaratnya Kang? Syaratnya apa? Di dalam Undang-Undang keterbukaan informasi itu sangat ringan kan syaratnya. Penyelesaian sengketa informasi murah, cepat kan gitu kan. Hanya bermodalkan KTP saja sebagai warga negara bisa minta informasi. Gitu ya, KTP juga cukup. Kalau yang minta informasinya individu, tapi kalau yang minta informasinya badan publik, organisasi, ya dia harus melampirkan legalitas organisasinya, ya kan, SK Menkumham dan sebagainya kan gitu. Jadi sangat gampang gitu sebenarnya. Iya. Oke Kang, kalau menuju pemilu 2024 yang akan datang, menurut Komisi Informasi sendiri, informasi apa sih yang penting untuk disampaikan kepada publik sebagai pemilih? Ya, yang paling utama kan tahapannya harus disampaikan, sehingga kan orang bisa paham, saya sebagai warga negara kenapa belum mendapat hak pilih kan itu kan. Itunya harus sampaikan secara masif tentunya ya. Dan KPU Bawaslu itu kan punya perangkat sampai ke tingkat RT RW ya, ada TPS, ada PPS kan gitu kan, sehingga kalau kemudian informasi itu tidak sampai asa kecida kan gitu kan, harusnya sampaikan tahapannya ini kan gitu kan, syarat sebagai pemilih seperti ini, itu dari mulai tahapan, belum lagi nanti dalam konteks proses nanti dalam penyelenggaraan pemilu kan, tahapan terkait dengan siapa calonnya seperti apa kan itu banyak kan. Tapi menurut Kang udah terbuka belum di Bawaslu terhadap informasi kepada publik sejauh mana? Kalau lihat perangkat ya, jadi kan ada dua media yang dipakai oleh Komisi Informasi untuk menilai badan publik itu
terbuka atau tidak. Yang pertama kita melakukan IKIP ya. IKIP itu Indeks Keterbukaan Informasi Publik, menanyakan informan ahli, ada kuesionernya dan sebagainya, ditanya sebagainya masyarakat ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, medianya melakukan MONEP. MONEP itu apa? Monitoring evaluasi, melihat perangkat sejauh mana perangkat badan publik tersebut untuk menyiapkan informasi. Nah kalau saya lihat Bawaslu sudah, kalau untuk melihat perangkatnya sudah, tapi kalau kemudian sudah progresif ya terhadap masyarakat menyampaikan informasi, ya tidak tahu kan itu. Tapi kalau lihat perangkat, webnya ada, dokumennya ada, itu sudah lihat, tinggal masyarakat tinggal akses kan. Tetapi kan tidak semua masyarakat juga mau mengakses. Kadang kan masyarakat harus dikasih juga informasinya kan gitu. Jadi Bawaslu harus simultan, bukan hanya cukup ada media di web, medsos kan dan sebagainya kan ada, tetapi juga harus juga melakukan kerjasama dengan kelompok-kelompok masyarakat supaya informasinya sampai. Iya betul. Berarti kalau saran dari Kang Ijang ini berarti sahabat Bawaslu ini juga harus aktif, dan Bawaslu juga sampai saat ini juga Kang melakukan banyak sosialisasi kepada banyak kalangan sih Kang sebenarnya. Sebenarnya kalau lihat dari sisi tugas, Bawaslu itu relatif enteng ya dibanding penyelenggara KPU ya. Karena kan dia hanya mengawasi kan gitu, melihat kemudian memberikan justice terkait dengan pelanggaran-pelanggaran kan gitu kan. Tapi juga tidak segampang itu juga mungkin. Tetapi yang paling harus dilakukan adalah bagaimana Bawaslu secara berimbang bisa memberikan informasi, baik kemudian penyelesaian sengketa yang ada di Bawaslu juga ada kan gitu kan, terkait dengan hal yang terkait dengan kecurangan itu mungkin kan kadang-kadang sebenarnya Bawaslu itu dianggap tidak baik itu ketika tidak benar melakukan punishment ya. Ketika ada pelanggaran kemudian tidak betul, itu aja sebenarnya Bawaslu dalam menangani pelanggaran tersebut. Jadi Bawaslu itu akan dilihat bagus dan tidak bagus ketika dia pada posisi tidak objektif dalam proses penyelesaian pelanggaran, itu aja sebenarnya. Insya Allah. Tapi kalau kemudian penyelenggaraannya sukses atau tidak sukses KPU. Tapi kalau Bawaslu itu jangan sampai kemudian ketika ada orang yang mengadu, oh ini begini tapi diantepkan. Tapi kemudian ada yang lain mengadu, ini diselesaikan. Nah yang itu saja sebenarnya Bawaslu yang nanti akan kelihatan trust dan tidak trustnya masyarakat. Jadi sebenarnya gampang aja, berdiri di tengah-tengah aja Bawaslu. Netral ya, tetap netral. Ketika ada yang mengadukan ini direspon, yang mengadukan ini direspon gitu kan. Makanya yang paling utama kan netralitas kan di Bawaslu itu. Tadi saran untuk Bawaslu, kalau sekarang Kang saran untuk masyarakat terkait keterbukaan informasi publik. Ya untuk masyarakat kan sebenarnya badan publik sekarang sudah melakukan pembenahan dari sistem perangkat informasi. Jadi informasi apapun sebenarnya masyarakat sudah bisa mengakses. Kan gitu kan, semua kan sudah punya HP ya. Iya. Dan saya lihat KPU juga sudah ada kan aplikasi-aplikasi yang dibuat oleh Bawaslu untuk menyampaikan kepada masyarakat. Jadi masyarakat juga sinkron lah antara apa yang disampaikan, yang disiapkan oleh Bawaslu lembaga, kemudian masyarakat juga bisa mengakses. Di samping juga bertanya dan sebagainya. Karena kan perangkat Bawaslu itu sampai ke RT ya, RW ya, ada TPS, ada pengawas di tingkat TPS, ada pengawas di tingkat PPK dan sebagainya. Itu mungkin untuk masyarakat. Oke. Kalau saran untuk masyarakat sudah, kalau saran untuk badan publik lain selain Bawaslu mungkin dari Komisi Informasi sendiri. Ya kalau untuk badan publik begini, kita kan hidup sekarang di zaman era keterbukaan. Daripada dibuka oleh orang, mending buka sendiri, tapi buka yang sesuai dengan regulasi. Karena kan membuka informasi yang dikecualikan juga salah. Jadi kalau informasi dikecualikan jangan dibuka. Kalau informasi yang harus dibuka, jenis-jenis informasi yang terbuka itu dibuka aja semuanya. Iya, karena udah ketimbang, jadi yang harus kita lakukan adalah ya lakukanlah proses kinerja itu sesuai dengan prosedur. Jadi di Komisi Informasi itu ada tagline, kalau bersih kenapa harus risih. Jadi sampaikan saja semuanya kan itu, jangan ditutup-tutupi lah. Kalau informasi itu ada informasi yang untuk masyarakat. Itu jadi bukan waktunya lagi badan publik menutup-nutupi informasi. Nah, jadi ketimbang dibuka oleh
publik, ya mending buka oleh sendiri sesuai dengan prosedur. Asal jangan membuka informasi yang dikecualikan. Itu. Siap. Berarti sepertinya semuanya sudah sangat inklusif tersampaikan, Kang, sebenarnya dari apa yang mau Tania tanyakan. Sebenarnya sahabat Bawaslu, terima kasih banyak telah bergabung di podcast Awas You, dan jangan lupa tadi saran-saran, kiat-kiat, informasi yang berguna dari Kang Ijang ini, jangan lupa tetap mengakses informasi, dan untuk badan publik tetap terbuka kepada akses informasi masyarakat. Jangan lupa saksikan episode Awas You berikutnya. Saya Tania Rahmasanti, mohon undur diri, salam awas.